Ya, siap, Prof. Bisa, Prof. Ya, Oke. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Sekarang kita akan kuliah lagi sebagaimana biasa sesuai dengan rencana perkuliahan kita. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari manusia sebagai subjek hukum yang memungkinkan melakukan tindak pidana di bidang kesehatan. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yang pertama adalah memahami manusia sebagai subjek hukum di dalam hukum pidana bidang kesehatan. Kemudian yang kedua adalah menganalisis manusia yang mana yang berpotensi melakukan satu tindak pidana di bidang kesehatan. Kemudian yang ketiga, kita akan membicarakan mengenai ancaman jenis pidana apa saja yang akan dimungkinkan dijatuhkan kepada manusia sebagai pelaku tindak pidana di bidang kesehatan. Nah, jadi sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa pelaku tindak pidana itu ada dua, ya. Pelaku tindak pidana itu ada dua golongan. Yang pertama adalah orang per orang, atau disebut dengan manusia. Kemudian yang kedua adalah korporasi. Minggu depan kita akan bicarakan mengenai korporasi itu kira-kira mungkin melakukan tindak pidana apa, tindak pidananya yang dilakukan bagaimana modusnya, kemudian juga sampai dengan ancaman pidana serta pelaksanaannya bagaimana. Jadi sekarang ini khusus untuk manusia saja. Nah, sebagaimana yang diajarkan di dalam teori hukum pidana itu, kemarin sudah saya sampaikan, orang itu dapat dikategorikan melakukan suatu tindak pidana apabila dia melakukan satu perbuatan pidana dan juga dia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Artinya, jika orang itu melakukan satu perbuatan pidana saja, tetapi dia itu mentalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka dia tidak dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Kemarin sudah saya contohkan contohnya, apabila ada orang dengan gangguan jiwa, kemudian itu melempar rumah, kemudian kacanya pecah, maka ODGJ itu dianggap melakukan perbuatan pidana saja, tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Mengapa? Karena secara nalar dia memang tidak dapat membedakan manakah satu perbuatan yang benar dan manakah satu perbuatan yang salah. Ketika orang tidak dapat membedakan seperti itu karena memang gangguan jiwa atau mungkin karena idiot, maka dia tidak dapat dipidana. Jadi sekali lagi, hukum pidana ini adalah satu hukum yang memang banyak membicarakan tentang persoalan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana itu adalah kondisi batin yang memang dapat dikategorikan sebagai satu kepribadian. Jadi orang yang tidak memiliki batin yang mumpuni tidak akan pernah dipidana. Begitu juga dengan anak. Anak usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dan sebagainya. Kemudian dia itu meletakkan satu, misalnya meletakkan satu barang. Dan ternyata barang itu meledak. Misalnya obat petasan itu kan meledak. Kemudian mengenai orang. Maka dia memang itu dianggap melakukan satu perbuatan pidana. Tetapi dia tidak dapat dipidana karena usianya masih 6 tahun. Padahal dalam hukum pidana di Indonesia ini, seorang itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila usianya minimal 12 tahun. Nah, jadi itu pengantar saya saja, saya tunjukkan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan konsep yang memang harus kita pahami. Jadi sekali lagi, kita mesti belajar pelan-pelan ya, karena memang
Mungkin penjenengan agak asing ya, penjenengan agak asing dengan materi-materi seperti ini. Tapi percayalah bahwa materi-materi seperti ini penting untuk memahami agar kita tidak paranoid terhadap satu tindakan yang dipidana, sekaligus kita juga tidak terlalu berani melakukan satu aktivitas yang berpeluang menjadi sebuah tindak pidana. Nah, ada satu istilah di dalam hukum itu ada yang disebut dengan subjek hukum. Jadi ada yang namanya objek hukum, kemudian ada yang namanya subjek hukum. Subjek hukum itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Sehingga kalau menurut saya, pengertian dari sebuah subjek hukum itu adalah setiap pihak yang dapat memperoleh atau dibebani dengan hak dan kewajiban. Makanya tadi kan saya sebutkan, ODGJ itu atau anak di bawah 12 tahun itu bukan merupakan satu subjek hukum. Karena apa? Karena dia ini memiliki hak tetapi tidak memiliki kewajiban. Jadi kata di sini ini adalah hak dan kewajiban, bukan hak atau kewajiban. Kalau hak atau kewajiban itu berarti boleh milih satu. Tetapi kalau hak dan kewajiban itu berarti kedua-duanya harus. Dalam bahasa hukum seringkali kita menggunakan satu istilah itu yang seakan-akan seperti biasa, tetapi dalam makna hukum itu akan berbeda. Menggunakan kata hak, menggunakan kata dan, menggunakan kata mencakup, menggunakan kata kecuali, menggunakan kata dan lain-lain. Ini adalah bagian dari struktur di dalam bahasa-bahasa hukum yang memiliki satu makna tertentu. Nah, jadi hak dan kewajiban itu dikenakan pada orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yaitu dewasa dan sehat akalnya. Kemudian yang kedua, itu adalah memiliki kewenangan melakukan perbuatan hukum. Karena dia mempunyai hak, akhirnya kemudian dia memiliki kewenangan. Untuk melakukan apa? Melakukan satu perbuatan hukum. Apa itu contoh perbuatan hukum? Ya, membuat perjanjian. Kemudian juga mengajar. Ya, seperti saya ini kan karena memiliki kewenangan untuk mengajar di perguruan tinggi, maka saya dapat melakukan pembelajaran di perguruan tinggi. Andai kata saya tidak memiliki kewenangan, andai kata kemudian saya mengajar di kelas fisik ya, yang ketemu bukan kelas virtual seperti ini, kemudian saya meminta kepada mahasiswa saya, sebelum kuliah berakhir, mahasiswa dilarang keluar kelas. Ya. Andai kata saya tidak memiliki satu kewenangan itu, maka saya bisa dilaporkan kepada polisi karena Pak Widodo melakukan satu penyekapan terhadap orang. Kan nggak boleh keluar kelas. Tetapi karena itu saya memiliki kewenangan untuk mengajar, maka saya tidak dapat dilaporkan kepada polisi karena melakukan satu penyekapan. Oke. Begitu juga dengan teman-teman sekalian yang tenaga medis ya, kemudian tenaga kesehatan. Ketika teman-teman melakukan satu perbuatan yang itu dianggap membuat orang sakit ya, misalnya melakukan satu injeksi atau melakukan tindakan medis dan sebagainya, maka bisa dilaporkan melakukan satu penganiayaan. Tetapi karena teman-teman yang memiliki kewenangan dan juga ada informed consent dari pasien, maka panjenengan tidak dapat dikategorikan melakukan tindak pidana penganiayaan. Oke. Kemudian yang ketiga, dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukan. Maksud pertanggungjawaban hukum itu ada 3 pengertian. Yang pertama adalah pertanggungjawaban hukum secara administrasi. Jadi secara administrasi itu pertanggungjawaban hukumnya apabila dia dinyatakan bersalah, maka misalnya dia dianggap melakukan satu pelanggaran kode etik, mendapatkan satu peringatan tertulis, 1 peringatan tertulis 2 dan sebagainya. Atau mungkin juga terbukti melakukan satu pelanggaran kode etik, kemudian dia dicabut surat izin praktiknya. Atau mungkin juga karena dia melakukan satu pertanggungjawaban, maka dia akan dikeluarkan dari organisasi profesi.
Atau mungkin juga karena dia melakukan satu perbuatan itu, maka dia demosi, atau mungkin dia dicopot dari jabatan strukturalnya, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah pertanggungjawaban yang secara administrasi. Kemudian yang kedua adalah pertanggungjawaban hukum secara perdata, yaitu diwajibkan untuk membayar sesuatu, mengganti sesuatu, dan lain sebagainya. Dan ini biasanya diputus oleh pengadilan. Meskipun juga memungkinkan orang menyelesaikan pertanggungjawaban hukum perdata pun itu melalui jalur non-pengadilan, melalui mediasi, kemudian melalui arbitrase, dan lain sebagainya. Jadi di dalam hukum itu ada satu peluang-peluang menyelesaikan satu perkara itu tidak harus melalui pengadilan. Kalau memang memungkinkan dan peraturan perundang-undangan membolehkan, maka kita bisa menggunakan alternatif dispute resolution. Kemudian yang terakhir itu adalah pertanggungjawaban secara pidana. Maka kalau dipertanggungjawabkan secara pidana, kalau dia dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka dia akan dijatuhi pidana oleh negara melalui putusan pengadilan. Bisa dipidana mati, bisa dipidana penjara seumur hidup, bisa dipidana pidana sementara waktu, bisa dijatuhi pidana kurungan, bisa dijatuhi pidana tutupan, bisa dijatuhi pidana denda, bisa dijatuhi pidana pengawasan, bisa dijatuhi pidana kerja sosial, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian pertanggungjawaban pidana. Jadi sekali lagi, subjek hukum itu adalah setiap pihak yang dapat memperoleh atau dibebani dengan hak dan kewajiban memperoleh kewenangan dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Nah, sekali lagi saya katakan di dalam hukum pidana ini subjek hukum itu ya terdiri atas dua. Yang pertama adalah manusia, orang per orang atau disebut dengan naturalistic person. Kemudian yang kedua adalah korporasi atau disebut dengan reh person, yang di dalamnya terdiri atas korporasi yang berbadan hukum, misalnya PT, yayasan, BHMN, BUMN, BUMD, dan lain sebagainya ya, termasuk Persero. Nah, kemudian juga yang kedua adalah korporasi yang tidak berbadan hukum, misalnya adalah satu firma. Ya. Oke. Nah, terus kalau manusia itu orang per orang atau biasa disebut dengan naturalistic person, itu terus siapa yang dimaksud itu? Jadi yang dimaksud di dalam hukum kesehatan namanya orang per orang itu siapa saja? Kalau di dalam hukum kesehatan, kalau untuk menunjuk orang yang mempunyai status tertentu pasti disebutkan statusnya, misalnya tenaga kesehatan. Misalnya lagi dokter, misalnya lagi dokter gigi, kemudian misalnya lagi disebutkan apoteker, kemudian disebutkan lagi perawat, disebutkan lagi bidan, disebutkan lagi tenaga kesehatan pengobatan tradisional, dan sebagainya. Itu jadi ditunjuk pada statusnya. Tapi kalau manusia yang dimaksud itu adalah manusia secara umum, maka tidak disebutkan statusnya, tetapi langsung ditunjuk manusia. Dan seringkali dan biasanya memang disebut dengan setiap orang. Jadi setiap orang yang melakukan ini diancam dengan pidana ini. Gitu. Jadi setiap orang itu adalah manusia secara umum, siapa saja, statusnya apa saja, baik laki-laki maupun perempuan, baik itu anak maupun orang dewasa. Loh, Pak Widodo tadi kan bilang, katanya anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Iya. Yang nggak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana itu apabila anak itu usianya belum mencapai 12 tahun. Tetapi apabila dia melakukan satu tindak pidana, pada saat itu dia sudah berusia 12 tahun sampai dengan 18 tahun, maka anak itu dapat dipidana. Tetapi pidananya menggunakan sistem peradilan pidana. Jadi ada pengadilan khusus yang mengadili anak, meskipun tempatnya sama di pengadilan negeri. Tapi hakimnya juga hakim khusus, yaitu hakim anak, penyidiknya juga penyidik anak, kemudian juga jaksanya juga jaksa anak. Maksudnya jaksa anak itu adalah jaksa yang khusus untuk menuntut dan juga mengeksekusi terhadap perkara anak.
Penyidik anak itu juga begitu, yang menyidik khusus untuk anak. Siapa dia? Ya penyidik umum, tetapi dia bersertifikat atau mempunyai satu tugas untuk melakukan penyidikan anak. Jadi selain itu nggak bisa. Jadi tidak semua penyidik itu adalah penyidik anak. Tapi kalau penyidik anak pasti itu adalah penyidik umum. Jaksa juga begitu. Tidak semua jaksa adalah jaksa anak, tapi kalau jaksa anak itu pasti jaksa sebagai penuntut umum. Hakim juga begitu. Tidak semua hakim adalah hakim anak, tapi kalau hakim anak, dia pasti hakim umum. Nah, jadi pengertian hakim anak itu bukan berarti hakimnya masih anak-anak, bukan. Ya. Sebutannya memang begitu, ya sebutannya memang begitu. Jadi ada hakim anak, jaksa anak, kemudian juga penyidik anak, ada pengadilan anak, kemudian ada juga istilahnya anak saksi, kemudian anak korban, anak berkonflik dengan hukum, anak berhadapan dengan hukum, pasti begitu penyebutannya. Nah, jadi sekali lagi manusia sebagai objek itu adalah manusia dalam manifestasi lahiriah yang memiliki jasmani dan juga memiliki ruhani dan harga diri. Makanya kalau di dalam hukum pidana itu dapat manusia ini dapat dijadikan sebagai objek atau sasaran atau korban tindak pidana. Karena itu ada istilahnya dalam hukum pidana adalah kejahatan terhadap tubuh. Jadi yang diserang itu adalah tubuhnya. Misalnya penganiayaan, pembunuhan, kemudian penghalangan kebebasan bergerak atau penyekapan. Kemudian juga yang kedua ada yang disebut dengan kejahatan terhadap nyawa. Jadi yang diserang itu adalah nyawanya. Itu contohnya adalah pembunuhan. Jadi contohnya adalah pembunuhan. Termasuk juga pembunuhan bayi. Jadi di dalam hukum pidana itu pembunuhan dengan pembunuhan bayi itu sudah beda pasalnya. Jadi kalau yang namanya bayi itu adalah anak yang memang baru lahir. Baru lahir kemudian dia takut istilahnya itu diketahui oleh orang bahwa bayinya itu adalah bayi yang bermasalah, maka kemudian dibunuh, maka seorang ibu itu dikatakan sebagai melakukan satu pembunuhan terhadap bayi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kejahatan terhadap harga diri, ya, terhadap martabat. Makanya kemudian ada penghinaan, ya. Penghinaan itu pada diri sendiri, penghinaan kepada presiden, kemudian penghinaan kepada pejabat negara, kemudian juga penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Jadi itu merupakan satu tindak pidana. Nah kemudian kalau ada pertanyaan, terus kalau begitu di dalam konteks hukum pidana kesehatan itu berarti manusia sebagai objek, itu nanti apa? Nah, sebagai objek contohnya adalah perempuan yang diaborsi. Ya, jadi perempuan yang diaborsi, yang bukan kehendaknya dia, tapi dipaksa untuk aborsi, maka perempuan itu adalah korban tindak pidana. Terhadap apa? Terhadap tubuh, bukan terhadap nyawa. Bapak, nanti kalau orang diaborsi kemudian orangnya itu ternyata mati, gimana? Itu tetap saja masuk di dalam kejahatan terhadap tubuh. Kalau tujuannya adalah mengaborsi. Kalau tujuannya untuk membunuh, beda lagi. Jadi di dalam hukum pidana itu yang menjadi penentu suatu perbuatan, itu yang pertama adalah modus perbuatan, cara melakukan perbuatan, kemudian yang kedua adalah niat melakukan satu perbuatan, baru yang ketiga adalah akibat dari satu perbuatan. Sama-sama mengakibatkan orang itu disuntik, kemudian itu dia mati. Yang melakukan penyuntikan itu misalnya adalah oknum tenaga kesehatan. Maka secara otomatis itu dapat dipikirkan, dapat disimpulkan apakah menyuntiknya itu karena penganiayaan atau menyuntiknya itu karena ingin melakukan satu pembunuhan. Ya kan? Apa ada Pak kasus seperti itu? Ada di beberapa negara ada gitu ya. Jadi orang yang mungkin karena balas dendam dan lain sebagainya, kemudian dia melakukan satu penyuntikan. Bahkan di Jawa ya, di Jawa kapan hari itu ya, di Jawa Barat itu kan ada juga kan ya, seorang perawat kemudian itu menyuntikkan obat yang saya nggak tahu itu obatnya apa,
mengenai punggungnya seorang kepala desa itu mati. Kepala desa itu mati. Kemudian setelah dilakukan satu penyidikan, mengapa itu dilakukan? Karena ternyata istri dari perawat itu, dalam tanda kutip, diselingkuhi oleh oknum kepala desa itu. Saking gregetannya, dari rumah itu sudah dibawakan jarum suntik yang ada isinya, ya. Kemudian diisi, kemudian dia marah, kemudian langsung dia disuntikkan pada punggungnya, matilah dia. Loh, Pak, kalau begitu apakah itu merupakan tindak pidana di bidang kesehatan? Bukan, itu bukan. Itu adalah tindak pidana biasa yang dilakukan oleh orang yang berstatus tenaga kesehatan, tetapi dia tidak sedang menjalankan tugasnya. Gitu lah. Jadi kalau tindak pidana di bidang kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan dilakukan oleh tenaga medis itu harus dalam kapasitasnya dia dan juga dalam kedinasan dia. Gitu loh ya. Pak, nanti apa itu dampaknya? Loh, dampaknya apabila melakukan satu tindak pidana itu yang melakukan tenaga kesehatan atau tenaga medis, di beberapa tindak pidana itu diperberat, ditambah ancamannya 1/3 dari yang melakukan orang biasa. Gitu loh. Jadi kadang mempelajari hukum itu kita nggak ngerti kenapa sih kita itu kok repot dibeda-bedakan begitu. Padahal kalau dibeda-bedakan kan malah nggak adil. Justru kalau sesuatu itu dibeda-bedakan, seringkali itu malah adil. Karena keadilan dalam konteks hukum itu tidak selalu sama dengan keadilan. Kan justru pembedaan itu kadang untuk mencapai suatu keadilan. Contohnya begini. Seorang pegawai yang masa kerjanya itu di bawah 5 tahun, dengan orang yang bekerjanya di situ sudah di atas 5 tahun, kemudian itu ada pembedaan fasilitas. Mungkin yang sudah di atas 5 tahun, kemudian diberi diberi kendaraan, boleh menempati rumah dinas, dan lain sebagainya. Sementara yang belum mengabdi selama 5 tahun itu belum dapat. Kalau ada pertanyaan gini, kenapa sih kita kok repot kok semuanya didapatkan saja? Iya kalau kebetulan rumah dinasnya cukup, kemudian kendaraan dinasnya cukup. Kalau nggak cukup, terus siapa yang diutamakan? Masa orang yang barusan masuk, kemudian dia butuh, kemudian ada yang sudah 5 tahun lebih butuh, yang diutamakan yang barusan masuk. Kan malah nggak adil, kan? Nah, jadi begitu. Jadi di dalam konteks hukum pidana itu, suatu pembedaan itu karena seringkali justru akan menjadi satu penunjang untuk mencapai satu keadilan. Makanya ada ancaman pidana saja itu dibedakan. Ada pidana, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kemudian 10 tahun, 15 tahun, kemudian 20 tahun, ada pidana mati. Pembedaan-pembedaan itu justru akan menjadikan satu hal itu akan menjadi adil. Karena tebal tipisnya satu kesalahan, serius tidaknya satu perbuatan pidana itu akan berpengaruh terhadap pidana yang akan dijatuhkan. Oke. Kemudian yang kedua adalah manusia sebagai subjek hukum, artinya sebagai pelaku tindak pidana. Yang berarti memiliki kehendak dan pengambilan keputusan karena kita menggunakan teori indeterminisme. Jadi dalam hukum pidana itu manusia itu dianggap sebagai orang yang merdeka di dalam mengambil satu keputusan. Ya. Jadi dalam konteks ini, maka manusia itu dapat juga sebagai pelaku tindak pidana. Ya. Misalnya dalam sebagai apa? Sebagai penganiaya, sebagai koruptor, sebagai pembunuh, sebagai penghina, sebagai pengedar narkotika, kemudian juga sebagai pengaborsi, sebagai penista, dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi manusia itu bisa berperan ganda. Bisa menjadi objek tindak pidana karena menjadi sasaran dari pihak lain, kemudian menjadi subjek pidana karena dia melakukan terhadap orang lain atau kepada pihak lain. Jadi dalam tindak pidana itu yang disasar itu tidak harus orang, ya. Tidak harus orang. Bisa jadi yang disasar itu adalah harta kekayaan, contohnya pencurian,
penipuan, penggelapan, perampasan, tindak pidana korupsi, itu objeknya adalah harta kekayaan. Bisa juga objeknya itu yang dilakukan oleh orang itu adalah negara. Contohnya adalah makar, ya. Jadi memisahkan diri dari negara Republik Indonesia, melakukan satu pemberontakan. Terus juga bisa, apa itu agama? Ya, misalnya ada istilah penistaan agama. Nah, jadi dengan demikian maka dalam hukum pidana bidang kesehatan itu manusia dapat menjadi pelaku dan juga dapat menjadi korban. Sayangnya, apabila tenaga kesehatan atau tenaga medis itu menjadi korban dari tindak pidana, maka ancaman pidana yang dijatuhkan atau yang diancamkan kepada pelaku itu sama saja. Jadi begini, kalau tenaga kesehatan dan tenaga medis melakukan atau terlibat di dalam aborsi, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga jika dibandingkan dengan pelakunya orang biasa, bukan tenaga kesehatan dan tenaga medis. Tapi jika dibalik, apabila ada tenaga kesehatan atau tenaga medis itu kemudian itu dianiaya oleh orang lain, maka orang lain itu tidak ditambah sepertiga. Kan jujurnya mestinya kalau dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, kemudian juga tenaga-tenaga kesehatan yang lain, itu dijadikan sebagai sasaran tindak pidana ketika dalam melaksanakan tugasnya, mestinya ditambah sepertiga, kecuali dalam kapasitasnya itu kalau dalam KUHP yang baru termasuk juga KUHP yang sekarang, apabila dia berstatus sebagai pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugas, maka itu memang ancamannya akan berbeda. Nah, jadi dengan demikian maka teman-teman mesti pahami itu ya, bahwa ada satu yang menurut saya yang nggak fair. Ya. Mestinya apabila tenaga kesehatan diserang oleh orang lain, ya, misalnya dihina dalam melaksanakan tugas, kemudian juga dianiaya pada saat melaksanakan tugas, itu mestinya penganiayaannya itu juga ditambah. Ada Pak, ada contoh kapan itu kan, ada ya, ada satu kasus ya, mungkin karena emosi dan lain sebagainya. Pihak anggota keluarga dari pasien itu kemudian ngamuk, kemudian memukul perawat itu di ruang IGD itu. Itu hanya dikenai sebagai satu tindak pidana penganiayaan biasa. Nah, mestinya itu enggak. Kenapa kok enggak? Lah tenaga kesehatan sama tenaga medis saja kalau melakukan satu tindak pidana diancam dengan pidana yang lebih, kan mestinya dibalik. Kalau dia diserang juga mestinya penyerangnya juga dilakukan satu ancaman pidana yang lebih berat ketimbang dengan menyerang orang biasa. Ya. Itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Saya tutup presentasinya. Silakan kalau teman-teman ingin berkomunikasi. Saya sudah bicara 30 menit ya. Pembunuhan itu saya lihat, Bro. Iya. Jadi begini. Kalau kejahatan terhadap nyawa itu adalah kategori. Ya, kategorinya pembunuhan penyerangan terhadap nyawa. Jenisnya itu bisa pembunuhan terhadap bayi. Kalau pembunuhan disebut pembunuhan saja, itu yang dibunuh adalah bukan bayi. Tetapi kalau pembunuhan bayi itu adalah bayi yang baru lahir. Jadi sekali lagi kejahatan itu kan ada kejahatan terhadap harta benda, kejahatan terhadap tubuh. Kalau kejahatan terhadap tubuh itu kategorinya, bentuknya adalah penganiayaan. Penganiayaan itu ada penganiayaan ringan, ada penganiayaan dalam bentuk pokok, ada penganiayaan berencana, ada penganiayaan berat berencana, kemudian juga ada penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Itu jenisnya. Jadi kategorinya adalah kejahatan terhadap tubuh. Nah, kejahatan terhadap nyawa itu bentuknya, jenisnya ya maksud saya itu bisa pembunuhan terhadap bayi. Bahkan ada juga pembunuhan yang dilakukan karena unsur SARA.
atau biasa disebut dengan genosida. Itu ada aturannya di dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ancamannya lebih serius itu ya, ancamannya lebih serius. Karena pembunuhan itu dilakukan tidak secara tidak secara acak ya, tidak secara acak. Kalau secara acak itu misalnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana teroris. Kemudian ada pembunuhan juga yang dilakukan itu secara berencana. Tetapi khusus untuk yang genosida, itu pembunuhan dilakukan secara selektif, yaitu pada suku tertentu, jadi manusia dengan orang dengan suku tertentu atau agama tertentu atau paham politik tertentu atau pada ras tertentu. Jadi sekali lagi yang saya sebutkan tadi itu adalah jenisnya. Kategorinya adalah kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap tubuh, kejahatan terhadap harga diri, kejahatan terhadap agama, dan lain sebagainya. Oke, Mas Arman bisa paham klarifikasi saya? Cuman masih masih tanda tanya sih, Prof. Kenapa nggak satu saja begitu misalnya kejahatan terhadap manusia? Iya. Ini kan termasuk manusia, Prof ya? Iya, betul. Nah, jadi begini, di dalam aturan tindak pidana itu seringkali dibedakan. Karena apa? Justru melalui satu pembedaan itu nanti akan ketahuan berat atau ringannya satu ancaman pidana. Sebagai contoh begini, orang yang melakukan pembunuhan, karena pembunuhan itu dilakukan pada saat pencurian, ya, pada saat pencurian, itu ancamannya alternatifnya itu pidana penjara seumur hidup atau pidana mati atau pidana paling lama 20 tahun. Tapi apabila pembunuhan itu dilakukan secara berencana, jadi berencana itu dia nggak punya pilihan lain karena memang sudah direncanakan. Membunuhnya kapan, siapa yang dibunuh, menggunakan alat apa, kemudian nanti bagaimana cara menghilangkan jejak. Maka dia ancamannya adalah ancaman pidana mati. Bisa juga pidana seumur hidup. Bisa juga pidana paling lama, 20 tahun. Ancaman pidana itu kalau pidana mati itu pasti dialternatifkan. Harapannya memang kalau dijatuhkan itu kalau bisa, itu tidak dijatuhkan pidana mati, tapi kalau sudah terlalu parah, itu memang dijatuhi pidana mati. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang diketahui. Sama-sama menganiaya, kalau menganiayanya itu karena serta-merta, ya, saking tersinggung langsung dipukul, dead, gitu kan ya. Dengan penganiayaan yang sudah direncanakan tersinggung, tapi malamnya itu sudah mikir, nanti akan yang saya lakukan ini, dan lain sebagainya. Itu ancaman pidananya lebih berat, Mas. Karena berencana, bukan karena spontan. Begitu juga dengan pembunuhan. Pembunuhan berencana itu paling berat. Kemudian ada juga pembunuhan yang dikhususkan untuk membunuh orang-orang tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu pasti lebih serius. Karena apa? Itu kan menimbulkan ketakutan yang lebih besar dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Kalau pembunuhan biasa itu kan tidak menimbulkan ketakutan, tapi akan lebih mengakibatkan ketakutan dan menjadikan masyarakat resah apabila yang dibunuh itu adalah suku tertentu, suku tertentu, suku tertentu. Kalau enggak, itu enggak dilakukan satu pembunuhan. Jadi semata-mata pembedaan-pembedaan itu perlu dilakukan untuk memberikan satu panduan kepada hakim, agar hakim itu dapat menjatuhkan pidana sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan, kemudian juga tingkat ketakutan yang ditimbulkan atas satu perbuatan itu di dalam masyarakat. Tapi balik lagi, yang paling menentukan adalah hakim, sedangkan legislator, yaitu DPR bersama Presiden, itu hanya memberikan satu ancaman saja, yang menjatuhkan adalah hakim. Hakim tidak boleh menjatuhkan satu pidana apabila pidana itu atau perbuatan itu tidak diancam terlebih dahulu oleh legislator. Makanya kalau dalam hukum pidana kemarin, saya jelaskan itu ada yang namanya asas legalitas. Satu tindak pidana itu dapat dikategorikan dilanggar
apabila tindak pidananya itu ditulis terlebih dahulu atau ditetapkan terlebih dahulu oleh hukum. Jadi contohnya begini, sekarang ini orang kumpul kebo tidak dapat dipidana. Nanti tanggal 2 Januari tahun 2025 dapat dipidana karena di situ ada ketentuan bahwa seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang hidup bersama seperti suami istri, padahal dia tidak terikat perkawinan, maka dia dapat dipidana. Dia dapat dipidana apabila ada pengaduan dari suami atau istrinya, atau pengaduan dari anaknya, atau pengaduan dari orang tuanya, apabila dia belum menikah. Sekarang nggak bisa digunakan karena apa? Itu masih diancamkan nanti pada tanggal 2 Januari. Itu ya Mas ya. Jadi memang hukum pidana itu begitu, dibedakan penganiayaan, penipuan itu beda-beda. Ya termasuk juga seperti ketika dokter ketika dokter atau tenaga medis, tenaga kesehatan terlibat dalam satu aborsi ilegal, itu ancamannya ditambah sepertiga, yang dari 4 tahun menjadi 4 tahun ditambah sepertiganya dari 4 tahun. Kalau dia melakukan satu pengulangan ditambah lagi sepertiga dari ancaman. Itu dengan harapan apa? Dengan harapan agar dokter gigi, tenaga kesehatan tidak melakukan satu kejahatan dalam melakukan satu aktivitas profesinya karena melekat di dia. Begitu juga dengan KDRT. KDRT itu sama-sama mukul, Mas ya, sama-sama mukul, sama-sama menganiaya. Kalau yang dianiaya itu adalah anggota keluarga, ya dalam lingkup keluarga ya, suami, istri, anak, kemudian juga orang tua, maksudnya ayah, ibu, kakek, kemudian juga orang yang tinggal serumah, menetap, pembantu kita, sopir kita, dan sebagainya. Maka kalau kita melakukan satu penganiayaan, ancamannya itu lebih serius dibandingkan dengan kita menganiaya tetangga. Loh kenapa kok begitu? Ya karena kita mestinya melindungi anggota keluarga kita, kok malah melakukan satu perbuatan pidana. Ya sama dengan itu tadi. Tenaga kesehatan dan tenaga medis itu mestinya memberikan satu situasi yang lebih nyaman kepada pasiennya, malah ternyata melakukan satu perbuatan yang membahayakan pasien, maka ancamannya ditambah. Gitu Mas Arman ya. Terima kasih Prof. Ya. Satu lagi Prof. Saya pikir penambahan hukuman tenaga profesi kesehatan ketika melakukan kejahatan, misalnya contohnya aborsi itu ditambah sepertiga, saya pikirnya karena tidak ada orang medis atau tenaga kesehatan dalam proses penyusunan hukum itu, Prof. Ternyata bukan itu, Prof ya? Bukan. Prof ya? Ya, makanya yang Mas Arman saya bilang, ini sebenarnya kalau tenaga kesehatan aja melakukan kejahatan profesi, anggap saja itu dalam tanda kutip di dalam melakukan profesi diancam pidana, mestinya kalau seorang dokter sama tenaga kesehatan sedang menjalankan profesi, kalau diserang oleh orang, mestinya orang yang menyerang itu juga diperberat kan, biar fair dong. Iya kan? Tapi ternyata hukum pidana kita belum ada begitu, kecuali dalam kapasitasnya tenaga kesehatan atau tenaga profesi itu pas menjalankan tugas itu statusnya sebagai pegawai negeri. Itu jadi sebagai pegawai negeri itu berarti siapa saja, termasuk juga yang bukan tenaga kesehatan. Oke. Jadi begitu, memang logika hukum pidana itu kadangkala agak agak ya perlu dipahami lah. Perlu dipahami. Tapi tujuannya pasti demi keadilan, ketentraman, dan juga perlindungan kepada masyarakat. Oke. Mungkin ada yang lain? Ya. Kira-kira ada celah tidak, misalnya kami dari profesi kesehatan mengusulkan sebagai hukum pidana bagi orang yang melakukan kekerasan terhadap orang kesehatan? Oh iya, ada peluang itu. Jadi kan teman-teman dari organisasi profesi kesehatan itu kan punya punya komunitas profesi.
Komunitas profesi itu bisa jadi membuat semacam seminar, kemudian membuat semacam rapat dan lain sebagainya, kemudian mengusulnya kepada siapa? Mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan nanti kemudian membuat satu usulan-usulan dan sebagainya, kemudian disampaikan oleh kepada Presiden, kemudian Presiden itu nanti mengusulkan kepada DPR untuk melakukan satu perubahan terhadap Undang-Undang Kesehatan. Jadi Undang-Undang Kesehatan itu mungkin diancam juga apabila orang melakukan satu tindak pidana terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan pada saat menjalankan fungsinya, maka ancaman pidananya ditambah. Kemungkinan pertama itu. Kemungkinan yang kedua diatur di dalam KUHP. Jadi di situ ditulis yang dimaksud dengan pegawai negeri termasuk tenaga kesehatan dan tenaga medis yang sedang melaksanakan profesinya. Peluangnya besar sekali, Mas. Ada. Ya, jadi selama ini saya di beberapa seminar ya, kapan hari saya juga ada seminar yang 2 tahun lalu atau 1 tahun yang lalu ya, yang kemudian dihadiri juga oleh tapi online gitu kan. Online, kemudian juga ada yang hadir dari ketua Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran itu ya, kemudian juga hadir. Saya sampaikan itu. Jadi mestinya ya harus ada perlindungan khusus dong terhadap tenaga kesehatan biar nggak terlalu takut lah. Ya buktinya yang kemarin itu ada kan di masa pandemi itu orang tenaga kesehatannya dipukuli itu ya di di IGD itu ya karena emosi dan sebagainya. Banyak kejadian. Iya. Nah, kemudian dia itu kan cuma diancam seperti memukuli orang biasa. Lah mestinya enggak dong. Iya kan? Ya Mas ya? Setuju nggak kira-kira? Nanti kita kapan-kapan kita ngobrol lah yang berkaitan dengan itu pemberatan ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana kepada tenaga kesehatan atau tenaga medis pada saat melakukan aktivitas profesi. Jadikan tesis juga bagus itu. Insya Allah kami dari alumni nanti kalau sudah selesai, Prof, kami akan bikin sebuah pernyataan sikap untuk ke Kemenkes nanti ini yang alumni dari S2 ini, Prof. Bagus, bagus. Oke, setuju saya. Iya. Makasih, Prof. Oke, terima kasih. Kesalahan itu dibebankan kepada pelaku, bukan dibebankan kepada orang lain. Kecuali tindak pidana khusus ya. Tindak pidana yang diatur khusus itu bisa dibebankan kepada orang lain ya. Contohnya apabila tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan, tenaga medis dan sumber daya kesehatan rumah sakit itu melakukan satu kelalaian, maka yang nanggung itu pihak rumah sakit. Itu kan dialihkan, kalau rumah sakit nggak ikut salah. Tapi kan dalam konteks ini, di dalam pemberian denda itu kan ada satu doktrin kalau di dalam hukum pidana asas itu ada teori lah, teori kantong tebal itu. Teori kantong tebal itu maksudnya adalah denda itu dijatuhkan atau biaya itu dijatuhkan kepada pihak yang memungkinkan untuk membayar. Nah, kemudian rumah sakit kan kantongnya tebal. Jadi secara hukum itu ada aturannya di dalam Undang-Undang Kesehatan. Ya, kantong tebalnya nggak ada. Nah, itu kan analisis dari sisi teori. Nah, jadi begitu. Tapi ternyata di Indonesia itu juga tidak ada satu ketentuan yang dapat dijatuhkan, ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang tua yang membiarkan atau menyuruh anaknya naik sepeda motor padahal dia belum memiliki SIM atau belum mencukupi umur. Itu sependek yang saya tahu aturannya nggak ada, Mbak. Yang pidananya kepada orang tua itu nggak ada. Nah, jadi itu kekurang lengkapan. Kita itu banyak kok hukum-hukum kita itu yang kurang lengkap itu juga banyak. Hukum yang sudah ada kemudian nggak ditegakkan juga banyak. Hukumnya belum ada juga banyak. Ya. Jadi sekali lagi yang dapat dijatuhi pidana itu adalah pelakunya tadi yang usia 13 tahun. Orang tuanya tidak dapat dijatuhi pidana karena yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan meninggal bukan orang tuanya tetapi anaknya. Lupa? Kalau begitu kan sebab awalnya kan dari orang tua. Nah, dalam hukum pidana itu ada beberapa teori. Ada teori sebab, ada teori musabab. Kalau teori sebab itu adalah yang menjadikan kausalitas dalam satu tindak pidana. Kalau teori musabab itu von Bury itu kan ya. Jadi yang membuat satu teori itu
itu agak ada kelemahan. Contohnya begini ya. Contohnya begini. Ada seorang dokter, dia itu melakukan satu kelalaian di dalam operasi yang mengakibatkan sayatannya itu lebih lebar daripada sayatan yang wajar. Nyayatnya itu memakai pisau. Nah, kalau nyayatnya itu terlalu lebar kemudian mengakibatkan luka berat atau bahkan meninggal dunia, yang salah berarti siapa? Yang salah adalah tenaga medisnya atau tenaga kesehatannya. Yang dipidanakan itu aja. Karena kelalaiannya itu ada di dalam Undang-Undang Kesehatan. Loh Pak, terus bagaimana? Pabrik yang bikin pisau, ya nggak bisa dipidana lah. Karena kan kalau itu kan teori musabab kan ya. Jadi sebab ada musabab. Satu sebab itu disebabkan oleh sebab lagi sebelumnya. Sebab lagi sebelumnya itu disebut dengan musabab. Jadi dia nggak bisa dipidana karena pada prinsipnya bahwa orang yang dapat dipidana itu adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pertanggungjawaban pidana itu tidak dapat dialihkan kecuali dalam tindak pidana yang secara nyata diatur di dalam hukum pidana. Contohnya, seorang komandan ya, itu dapat dipertanggungjawabkan ke pidana apabila anak buahnya melakukan satu tindak pidana, komandannya tidak memberikan atau tidak memberikan himbauan agar tidak melakukan itu. Jadi pertanggungjawaban komando. Tapi itu harus ada tulisannya jelas di dalam ketentuan hukum pidana. Nah, khususnya untuk kecelakaan yang dilakukan oleh si anak yang freestyle tadi, itu nggak ada ketentuan dalam hukum pidana bahwa orang tuanya dapat dipidana. Itu titik lemah juga. Mestinya ada. Ya. Mestinya ada orang tua yang memang sengaja. Itu harus sengaja, bukan karena lalai. Ya. Kalau lalai nanti ya repot, sepeda motor di rumah, kemudian kan kita tidak selalu di rumah, kemudian kadang-kadang kan pergi. Nah, kemudian anaknya itu menggunakan sepeda motor. Tapi kita kan orang tuanya itu kan nggak menyuruh. Yang dipidana itu adalah yang menyuruh. Ya sudah, kamu sudah usia 13 tahun, sudah belajar naik sepeda motor sana, muter-muter sana, ini sepeda motornya, ini uang bensinnya. Lah, ketika terjadi terjadi satu kecelakaan atau tidak terjadi kecelakaan, orang tua yang memberikan sepeda motor termasuk uang bensin dan nyuruh ini dipidana. Baik itu terjadi kecelakaan maupun tidak. Karena dia salah memberikan sepeda motor kepada anak usia 13 tahun. Itu dia dipidana bukan karena kecelakaannya, tapi dipidana karena memberikan peluang atau menyuruh untuk menaiki sepeda motor sementara dia belum memiliki surat izin mengemudi. Misalnya ada aturan itu kan bagus, tapi dipidananya karena memberikan, bukan karena kecelakaan. Gitu Mbak, kira-kira ulasan saya. Baik, terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Mungkin yang lain silakan sebelum kita lanjutkan. Tambahan Prof. Oke. Tentang kasus anak tadi, bisa nggak Prof itu, walaupun misalnya tidak ada mungkin diatur dalam hukum pidana, bisa misalnya tadi anaknya yang kecelakaan, tapi bapaknya yang memohon sekali supaya dia yang ditahan. Bagaimana itu Prof? Bapaknya mohon agar anaknya Bukan, bapaknya yang ditahan Prof. Oh, ya. Kalau bapaknya ditahan ya nggak bisa lah, Mas. Sekarang karena kan nggak ada aturannya itu. Kalau ada aturannya mungkin juga nggak adil. Dia punya anak 5, ya, nakal semua. Nggak pernah keluar dari penjara itu, Mas. Bukan, maksudnya Prof, dia yang minta, orang tuanya yang minta Prof. Orang tuanya minta agar anaknya itu ditahan. Bukan, dia minta, bilang saya gantikan anak saya. Oh, nggak bisa, Mas. Nggak bisa, karena di dalam hukum pidana itu ada asas yang namanya asas personalitas. Jadi asas personalitas, yang dipidana adalah yang salah. Kemudian ada asas juga yang disebut dengan tiada pidana tanpa kesalahan. Nah, orang tuanya itu kan nggak salah dalam konteks hukum itu tadi. Kemudian menggantikan nggak boleh. Nah, ini saya mau cerita ini. Ini ada satu kasus ini di Bojonegoro, Mas. Pernah ini. Jadi ada yang namanya joki narapidana. Oke. Joki ya. Jadi gini, ada seorang
yang dia dipidana, dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan pupuk bersubsidi, ya. Nah, kemudian dia itu dijatuhi pidana selama berapa 9 bulan atau berapa gitu ya. Ah, ketika itu di jalan pas diantar, ya mohon maaf ini karena ada kong kali kong itu digantikan, Mas. Itu digantikan oleh orang lain. Jadi orang yang terpidananya itu pulang, kemudian orang lain itu berangkat, ya. Orang lain itu berangkat, kemudian dimasukkan di lapas. Tapi konangan juga. Ini kan sebagai satu bukti untuk memperkuat argumentasi saya bahwa yang dipidana itu adalah orang yang memang bersalah terbukti melakukan tindak pidana. Sehingga kesimpulannya, Mas, kalau tadi anaknya dipidana, kemudian dia kasihan, waduh kasihan anak saya biar sekolah saya saja minta saya dipidana. Ya secara hukum nggak bisa. Kecuali itu kalau pidana denda ya, kalau pidana denda yang didenda anaknya, kemudian anaknya nggak punya uang agar dia tidak dikurung ya. Karena kalau pidana itu kalau pidana denda kalau nggak dibayarkan si terpidananya kan dikurung kan ditambah kan ya. Kemudian bapaknya itu kaya ya sudah kamu ini pakai uangku ini tak kasihkan ini. Tapi membayarnya ya atas namanya ya tetap aja atas nama anak itu bisa Mas. Tapi kalau pidana penjara ya nggak bisa. Kita lanjutkan lagi berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Nah, jadi ini sekaligus saya menjelaskan tadi ya. Jadi ada alasan pemaaf, kemudian ada alasan pembenar. Orang tidak bisa dipidana kalau dia mempunyai alasan pembenar. Jadi di dalam KUHP tahun 2003 itu, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dokter yang secara sah memiliki kewenangan dan ada penyebab medis serta ada informed consent melakukan tindakan medis berupa pembedahan pada tubuh pasien. Itu nggak bisa dipidana. Karena apa? Karena yang melakukan dokter dalam kapasitasnya menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dia memiliki kewenangan. Dan juga ada penyebab medis. Kalau memiliki kewenangan kemudian nggak ada penyebab medis, ya salah juga kan? Ada kewenangan, ada penyebab medis, tetapi tidak ada informed consent, kemudian dilakukan pembedahan, ya salah juga. Nah, jadi di sini harus memenuhi persyaratan. Nah, jadi jika pembedahan itu dilakukan oleh dokter dengan tidak sah, maka dokter dapat dipidana misalnya karena melakukan penganiayaan jika mengakibatkan pasien atau korban atau yang sakit, luka atau luka berat. Di dalam hukum pidana itu ya sakit dengan luka berat itu aja dibedakan itu ya. Loh, kenapa kok dibedakan? Ya dalam rangka untuk mengkualifikasi, untuk mencocokkan kira-kira pidana yang paling cocok untuk dia, untuk pelaku, dan juga mewakili keadilan masyarakat itu yang mana. Itu dibedakan. Kemudian pasal 32, ini nggak dapat dipidana ya, karena alasan pembenar ya. Jadi alasan pembenar itu adalah alasan yang mengakibatkan orang tidak pidana, tapi penyebabnya dari luar diri orang itu. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang. Jadi misalnya seorang perawat, kemudian itu ditugaskan oleh dokternya untuk melakukan satu misalnya pemasangan infus. Nah, pada saat terjadi satu pemasangan infus itu, maka seorang perawat karena itu diberikan tugas oleh dokternya, maka dia tidak dapat dipidana. Tidak dapat dipidana. Mestinya ini kan dokternya. Loh, kenapa ini kau yang melakukan perawatnya? Karena kan sudah diberikan satu tugas, dan tugas itu kan sudah sah. Berarti kan clear. Kemudian yang pasal 33, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat. Ya, karena keadaan darurat. Di mana misalnya, ini contoh ekstrimnya ya, contoh guyonnya itu kan begini. Ada orang kemudian mandi di sungai, bajunya semuanya kan mandinya mandi telanjang gitu ya, mandinya mandi telanjang, kemudian bajunya pakaiannya itu dicuri orang, dia kan nggak bisa pulang itu. Kan sepi ya, itu sepi, kemudian harus melewati jalan tertentu, sehingga seorang itu pulangnya itu
dia tidak berpakaian. Bapak itu kan pornografi, yang enggak lah karena kondisinya memang kondisi darurat. Nah, kemudian di dalam kesehatan, undang-undang kesehatan itu yang namanya kedaruratan itu juga diatur ya. Ada darurat medis itu, kemudian juga misalnya dalam tanda petik itu kan darurat karena untuk menyelamatkan nyawa atau mungkin juga untuk menghindari agar tidak terjadi satu kecacatan. Tapi semuanya diatur, ada SOP-nya. Jadi untuk menentukan darurat ini harus jelas ya. Kriteria darurat itu apa? Enggak apa-apa mengatasnamakan darurat. Enggak. Jadi ada aturan-aturannya. Pasal 34, setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan atau terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda diri atau orang lain. Makanya kalau ada orang tenaga kesehatan kemudian itu diserang oleh orang, ya dipukul ya, kemudian dipukul, kemudian sebelum dia dipukul kebetulan tenaga kesehatan itu mempunyai suatu kemampuan bela diri yang cukup tangguh. Ketika dipukul kemudian itu ditelak, ya dielakkan begini, ditangkis, setelah ditangkis digantilah dipukuli oleh dia. Jadi tenaga kesehatan itu tambah mukul dari keluarga pasien itu, langsung dia misalnya lebam atau giginya ada yang rontok dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah tenaga kesehatan itu dapat dipidana? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia membela diri atas serangan yang dilakukan oleh orang tersebut. Beda juga kalau begini, nggak ada serangan tahu-tahu tenaga kesehatannya nyerang, ya itu dipidana. Tapi kalau dia itu mempertahankan diri karena serangan, atau mungkin temannya yang lain, temannya diserang, kemudian dia membela temannya itu, maka yang melakukan satu pembelaan terhadap orang lain itu juga tidak dipidana, ya kan? Terhadap orang lain tidak pidana. Begitu juga dengan misalnya ada harta benda sendiri, naik sepeda motor, kemudian itu dijamret oleh orang. Ketika dijamret oleh orang, kemudian si penjamret itu kita pukuli, atau bahkan karena dia membawa pisau, kemudian kita kena tusuk, kemudian dia ganti kita tusuk, dia mati, kita nggak mati, maka kita tidak dapat dipidana. Banyak itu kasusnya, ya. Nggak dapat dipidana karena apa? Melakukan satu pembelaan diri. Kemudian yang kelima, ketiadaan sifat melawan hukum tidak pidana sebagai maksud dalam ayat 2 merupakan alasan pembenar. Jadi sekali lagi dalam hukum pidana itu ada alasan pemaaf, ada alasan pembenar. Kalau alasan pemaaf itu adalah alasan yang ada pada dirinya orang pelaku. Kalau pembenar itu yang dari luar. Alasan pemaaf dengan alasan pembenar sama-sama digunakan sebagai alasan orang agar tidak dapat dipidana, gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat memang begitulah alasan pembenar juga alasan pemaaf. Jadi alasan pemaafnya itu apa? Alasan pemaafnya itu contoh adalah apabila orang itu dalam keadaan gila. Kemudian juga idiot, dia anak-anak itu kan ada dalam dirinya, bukan dari luar tadi. Nah, jadi dengan demikian maka sudah jelas ya, sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan alasan pemaaf itu akan menghilangkan sifat kesalahannya, ya, akan menghilangkan sifat kesalahannya. Kalau di dalam KUHP ini ya, KUHP tahun 2023, sama juga dengan KUHP yang kita pakai sekarang ini. Nah, jadi pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan kejahatan, tindak pidana maksudnya, itu belum berusia 12 tahun. Ya, jika dia belum berusia 12 tahun, maka kemungkinannya diserahkan pada orang tua, mengikutkan peserta pendidikan, pembinaan, dan juga misalnya diikutkan dalam kewajiban kerja dan sebagainya. Kemudian setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan, gitu kan ya. Orang kagetan, seperti kemarin kan sudah saya sampaikan itu ya.
Orang gampang kaget, ya, gampang terkejut, kemudian itu dikejutkan oleh temannya yang lain, dimaksud itu bergurau. Ternyata dia itu sedang membawa jarum suntik. Temannya itu saking kagetnya, yang digoda tadi, kemudian jarum suntiknya itu dilempar kena orang. Maka dia tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana karena kaget dan memang dia terbukti tidak ada niat tapi karena kaget. Nah, kemudian juga ada orang yang melakukan satu tugas. Tugas itu sebenarnya palsu, tetapi dia meyakini bahwa tugas itu asli. Jadi dia ditugaskan oleh atasannya, padahal atasannya itu membuat tugas itu tugasnya adalah palsu, artinya mengada-ada. Lah si anak buahnya ini, bawahannya itu punya etikat baik melaksanakan tugas itu. Meskipun tugas itu ternyata tugas yang salah, maka si orang yang melakukan tugas salah dengan etikat betul, dengan etikat baik tidak dapat dipidana. Yang dipidana siapa? Yang dipidana adalah yang memberi tugas. Nah, gitu. Jadi kita kalau paham begini ini kan agak-agak begitu ya. Ya agak-agak lebih terbuka, nggak gampang-gampang takut dan lain sebagainya, karena memang apalagi teman-teman yang di tenaga kesehatan, tenaga medis dan sebagainya itu kan bekerja seringkali terbebani karena ada aturan-aturan, ada ancaman-ancaman tersembunyi ya atau terselubung dari pihak-pihak tertentu. Itu kadang-kadang kita juga nggak merasa nyaman. Makanya saya senang sekali apabila banyak tenaga medis maupun tenaga kesehatan itu juga belajar hukum, sehingga suatu saat itu kalau ada gertak sambal dari pihak yang lain, ya kita bisa gertak kembali gitu kan ya. Oke, monggo silakan kalau ada pertanyaan, masih cukup waktu sebelum saya jelaskan yang lainnya. Ada satu istilah tempus delicti, ada namanya locus delicti. Jadi kalau tempus delicti itu adalah waktu terjadinya tindak pidana. Kalau tempus delicti, kalau locus delicti itu adalah tempat terjadinya. Penting ya, tempat terjadinya tindak pidana itu penting untuk diketahui, untuk dijelaskan, untuk dipastikan, karena berkaitan dengan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili. Jadi misalnya, jika tindak pidana itu dilakukan di luar Indonesia, maksudnya di luar wilayah Indonesia, kemudian pelaku diadili di Indonesia, maka pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu tidak, meskipun dia asalnya itu dari Malang, kalau dia melakukan tindak pidananya itu di luar negeri, maka dia akan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dasarnya itu adalah di KUHP ada. Kemudian kalau dia itu orang Malang, melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kesehatan itu di Malang, di kota Malang, maka dia juga akan diadili oleh Pengadilan Negeri Malang. Malang itu kan ada tiga, disebut dengan Malang Raya, itu kan ada Kabupaten Malang, ada Kota Malang, kemudian ada Kota Batu. Kota Batu itu tidak memiliki pengadilan, tapi memiliki kejaksaan. Sehingga kalau misalnya tenaga kesehatan melakukan tindak pidana di Kota Batu, maka yang mengadili adalah Pengadilan Negeri Malang. Bukan Batu nggak punya pengadilan. Kemudian kalau dia melakukan satu tindak pidana, itu di Kabupaten Malang, maka yang mengadili adalah Pengadilan Negeri Kepanjen, bukan Pengadilan Negeri Malang. Nah, jadi itu penting. Loh Pak, kalau begitu gimana? Ya kalau lokusnya salah, kalau misalnya lokusnya itu salah, maka pengadilan nggak mau mengadili. Kalau toh mungkin itu diadili, maka akibatnya itu juga dapat dimintakan banding atau untuk diubah putusannya. Makanya ini penting. Nah, kemudian berkaitan dengan waktu terjadinya tindak pidana atau tempus delicti. Ini penting dalam hukum pidana. Jadi yang pertama adalah untuk mengetahui apakah pada saat perbuatan terjadi, dia dapat dikualifikasi sebagai orang itu. Jadi contohnya begini, dokter, jadi tenaga medis atau tenaga kesehatan, yang dia itu terlibat dalam aborsi ilegal, maka dia diancam dengan pidana ditambah 1/3. Tapi pertanyaannya begini, ketika itu terjadi,
apakah orang itu sudah menjadi dokter atau masih menjadi sarjana kedokteran. Kalau dia menjadi sarjana kedokteran, maka tidak diancam dengan tenaga medis, karena dia kan belum sebagai tenaga medis. Kan jelas, tenaga medis adalah dokter dan dokter gigi. Ya kan? Dokter itu adalah dokter, kemudian dokter spesialis, kemudian dokter subspesialis. Dokter gigi adalah dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis. Aturannya di dalam hukum kan begitu. Sehingga kalau dia itu, seorang itu terlibat di dalam aborsi ilegal, padahal dia kapasitasnya itu masih sebagai sarjana kedokteran, maka tidak dapat ditambah sepertiga, karena dia bukan dokter. Yang diancam di situ adalah tenaga medis, yaitu dokter. Jadi repot gitu ya? Enggak juga, karena itu adalah agar kita fair saja. Atau misalnya begini, apabila misalnya seorang dokter membuat suatu surat keterangan ya, yang isinya ya, surat keterangan kesehatan atau kematian yang isinya itu tidak sesuai dengan kenyataan, kan diancam dengan pidana. Tapi kalau dia itu ternyata itu bukan dokter, belum jadi dokter, masih sarjana kedokteran, maka dia tidak bisa dipidana dengan pasal itu, tetapi dipidana dengan pasal yang lain, yaitu pemalsuan surat, bukan pemalsuan surat keterangan sehat atau kematian. Sama-sama bisa dipidana, tapi pasalnya beda. Loh, kenapa kok beda? Ya ancaman pidananya juga beda, pembuktiannya juga beda. Kalau nanti ternyata yang diancamkan itu sebagai dokter, kemudian itu tenaga itu masih sarjana kedokteran, itu nanti bisa bebas karena nggak cocok ya. Nggak cocok. Oleh hakim dianggap ini nggak cocok. Yang dibuktikan nggak cocok, ternyata dia bukan dokter. Apalagi kalau dia tidak ada dakwaan subsidiar. Tapi biasanya jaksa pintar juga, ada dakwaan subsidiar. Kalau dia tidak terbukti sebagai dokter, maka dia juga bisa diancam dengan tindak pidana yang lain, yaitu menggunakan pasal tentang pemalsuan surat, gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi itu ya, seperti saya sampaikan, untuk menentukan apakah dia itu betul sudah usia 12 tahun atau tidak. Itu kan harus diketahui waktu terjadinya tindak pidana. Kemudian juga untuk mengetahui pada saat perbuatan tersebut dilakukan, apakah orang tersebut sudah mencapai 12 tahun atau dia dalam kondisi waras apa enggak, dalam tanda kutip. Kalau dia tidak waras kan nggak bisa dipidana. Lupa, waras dan tidak waras itu apakah ada yang bersifat temporer? Ada. Jadi ada orang itu yang pada saat melakukan tindak pidana itu bisa jadi dia dalam kondisi yang dalam keadaan gangguan jiwa, meskipun sebelumnya dalam keadaan yang sehat. Nah, untuk tes itu kan ada beberapa tes ya dari teman-teman dari psikolog itu ada, juga dari kesehatan jiwa juga ada. Kemudian juga untuk mengetahui apakah pada saat perbuatan dilakukan itu korban masih berstatus tertentu. Apakah dia masih golong anak? Kalau anak tadi kan usianya kan 18 tahun. Ya, apakah dia juga masih menjadi suami atau istri? Karena di dalam beberapa kasus itu kan ada yang menampilkan suami atau istri. Contohnya kalau di dalam kasus pencurian itu kan ya. Kalau pencurian itu dilakukan oleh suami atau dilakukan oleh istri, padahal kedua-duanya itu tidak ada pemisahan harta kekayaan dan dia juga tidak pisah ranjang dan tempat tidur, maka itu tidak dapat diproses pengadilan, nggak bisa, ya kan? Nah, kemudian untuk mengetahui apakah pada saat perbuatan tersebut dilakukan orang tersebut sudah menduduki status tertentu, ya, seperti tadi yang saya sampaikan tadi, termasuk juga di KDRT. Kemudian juga untuk mengetahui apakah ada daluarsa jaksa penuntut umum apa enggak. Kan untuk menghitung daluarsa itu kan harus ada start hitungannya kan. Kan diatur itu kalau di dalam hukum pidana. Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana penyandang disabilitas mental atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan atau dikenai tindakan. Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. Tindakannya apa? Ya diserahkan ke rumah sakit jiwa, gitu ya, dibiayai oleh negara. Yang menentukan
Apakah dia itu disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, atau akut, dan lain sebagainya, itu ya dokter ahli jiwa. Ya kan? Makanya kan saya bilang, dalam hukum pidana itu, peran dokter itu sangat signifikan, termasuk juga di dalam pelayanan kedokteran. Kan ada istilah pelayanan kedokteran. Pelayanan kedokteran itu ada pelayanan kedokteran terhadap orang yang hidup, ya, termasuk juga terhadap orang yang mati. Ya. Jadi makanya kan ada istilah visum et repertum, kemudian juga ada istilah otopsi. Bahkan sekarang ini otopsi itu ada otopsi psikologi juga kan ya, ada otopsi psikologi. Oke. Nah, jadi masa daluarsanya itu begini ya. Penuntut ini berarti jaksa ya. Jaksa itu tidak dapat menuntut atau dianggap gugur atau kedaluarsa apabila setelah 3 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana paling lama 1 tahun. Jadi diancam 1 tahun, kemudian orangnya itu menghilang, kemudian dicari juga tidak ketemu, kemudian belum diproses. Nanti belakangan muncul, maka dia tidak bisa dipidana karena sudah melebihi daluarsa. Diancam dengan penjara 1 tahun, paling lama 3 tahun, 12 tahun, 20 tahun. Apabila tidak pidana yang diancamkan itu adalah diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana mati. Jadi misalnya orang melakukan satu pembunuhan berencana, tetapi kemudian nggak ketahuan, barusan ketahuan, itu adalah 20 tahun yang akan datang kalau terjadi suatu pembunuhan. Maka meskipun ada yang mengaku sebagai pembunuhnya karena sudah melebihi 20 tahun, maka orang itu tidak dapat dipidana. Yang mengaku tidak dapat dipidana, dan juga tidak dapat disidik ini, karena sudah melebihi 20 tahun. Kemudian yang dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak, tenggat waktu gugurnya kewenangan dikurangi 1/3. Jadi anak itu dalam hukum pidana agak dienakkan itu ya, agak dienakkan. Makanya kalau anak-anak itu belajar hukum itu, kira-kira ada kemungkinan dia tambah berani melakukan satu tindakan hukum. Karena apa? Dia difasilitasi. Anak itu tidak dapat dijatuhi pidana mati. Pidana penjara itu maksimal cuma 10 tahun aja. Jadi kalau dia melakukan satu pembunuhan berencana terhadap 5 orang pun, dia nggak akan pernah dijatuhi pidana mati. Dalam versi Indonesia lah ya, nggak akan dijatuhi pidana mati. Mengedarkan narkotika juga begitu, nggak akan dijatuhi pidana mati. Tetapi apabila orang melakukan peredaran narkotika memanfaatkan anak, maka yang memanfaatkan itu diancam dengan pidana mati. Tapi anaknya tidak. Nah, kemudian ada juga istilah residif. Ya, jadi residif itu adalah pengulangan tindak pidana. Orangnya disebut dengan residivis. Ya. Itu diatur di dalam Undang-Undang KUHP yang baru. Pengulangan tindak pidana terjadi jika setiap orang melakukan tindak pidana kembali dalam waktu 5 tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok dijatuhkan pada seseorang. Nah, jadi dengan demikian ini ancaman kesehatannya bagi tenaga kesehatan seperti tadi yang saya sampaikan, jika misalnya ya dalam kasus itu melakukan keterlibatan di dalam tindak pidana aborsi ilegal, nah maka ancamannya jadi serem ini ya, jadi serem. Bagaimana dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis? Maka dikategorikan pengulangan karena kriterianya adalah yang dia ancaman pidana khusus dalam satu pasal. Kalau ancamannya tadi misalnya medis itu pada orang biasa adalah 4 tahun, maka kemudian kalau dokter melakukan, maka ditambah dengan 1/3 dari 4 tahun. Ini kan contohnya ya, dokter yang memberi surat keterangan tentang keadaan kesehatan atau kematian seseorang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dipidana dengan pidana penjara 4 tahun. Kalau dia itu sudah dipidana tapi masih ngulangi dan jangka waktu ngulanginya itu belum lebih dari 5 tahun, maka ancamannya ditambah menjadi 4 tahun di lebih 1/3. Ada juga ketentuan ini kan ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, dokter, guru, pegawai, pengurus, petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara atau tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim piatu, rumah sakit jiwa atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul ya, dengan orang yang dimasukkan itu. Jadi melakukan satu perbuatan cabul. Kalau yang melakukan dokter itu kemudian pidananya
itu lebih serius. Ini paling lama 12 tahun. Oke, jadi ada satu aturan, aturannya ya. Itu. Jadi misalnya gini, tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 428, dipidana ditambah sepertiga yang tadi aborsi kan ya. Jika tenaga medis itu melakukan satu aborsi, maka ancaman pidananya menjadi 5,33 tahun. Kalau dia itu ternyata residif, maka ditambah lagi ya sepertiga. Sepertiga dari mana? Sepertiganya dari 5,33, bukan sepertiga dari 4, ya kan? Karena dia ancamannya kan sudah ditambah sepertiga. Oke. Nah, jadi ini ada ketentuannya ya. Faktor yang memberatkan pidana itu adalah pejabat yang melakukan tindak pidana sehingga melanggar kewajiban. Kemudian penggunaan bendera dan sebagainya, ya ini lainnya. Nah ini khusus yang bagi kita adalah pengulangan tindak pidana. Pemberatan sebagaimana maksud pada 58 ditambah paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana. Oke, saya pikir itu ya, kita sudah jam 7, tapi saya tidak menutup kemungkinan teman-teman boleh, kita masih punya waktu 3 menit lagi lah, kalau ada yang ingin disampaikan. Monggo silakan. Prof, izin bertanya, Prof. Monggo. Iya, Prof, saya Ayu, Prof. Ya. Di akhir-akhir ini, kemarin-kemarin ini kan ada kasus, Prof, anak bayi prematur, usia masih prematur, berat badannya 1,5 kilo. Nah, oleh kliniknya itu dibuat konten Prof. Nah, kontennya itu dia photoshoot, terus kemudian besok pasiennya itu meninggal. Nah, dari orang tuanya itu menuntut, Prof, karena dijatuhkan malpraktek dan juga mengira klinik itu tidak memperlakukan bayi prematur tersebut dengan sebagaimana mestinya. Itu dalam aspek hukum pidananya bagaimana ya, Prof? Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu. Pertama kita melihat malprakteknya dulu. Kita harus melihat dia itu meninggalnya karena apa? Apakah karena kelalaian atau mungkin juga bukan? Kalau itu karena kelalaian dari tenaga medis atau tenaga kesehatan, maka dapat dikategorikan itu sebagai satu tindak pidana. Tapi kalau meninggalnya dia itu bukan karena kelalaian, artinya SOP semuanya sudah dilalui, maka dia tidak termasuk. Karena untuk menentukan apakah itu malpraktek atau tidak malpraktek itu sekali lagi harus ada kaitannya antara apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan akibat yang muncul, yaitu sebuah kematian. Itu harus digali betul. Jangan sampai ya tenaga kesehatan atau tenaga medis itu menjadi korban bulan-bulanan, seringkali apa saja itu malpraktek, apa saja malpraktek. Tapi sepanjang itu dokter, perawat, bidan, dan sebagainya sudah melakukan sesuai dengan SOP yang berlaku pada dia, kemudian itu timbul sebuah kematian, maka itu tidak tergolong dalam kelalaian. Nah, jadi kelalaian inilah yang di dalam Undang-Undang Kesehatan itu disebut dengan malpraktek, meskipun tidak ada tulisannya malpraktek. Nah, penyelesaiannya kalau memang itu terbukti, maka di dalam Undang-Undang Kesehatan itu adalah akan diperiksa oleh majelis. Majelis apa? Majelis pendisiplinan itu ya, jadi majelis kode etik. Ketika majelis kode etik itu kemudian menyatakan bahwa dia tenaga kesehatan itu misalnya tidak melakukan satu kesalahan, maka ya selesai urusannya, tidak ada malpraktek. Tapi kalau misalnya di dalam ketentuan itu dalam kasus itu ternyata si majelis kehormatan menyatakan bahwa dia itu melakukan satu kelalaian yang mengakibatkan meninggal, maka kemudian dia dijatuhi sanksi. Sanksi apa? Sanksi etik, ya, sesuai dengan kode etik. Kalau sudah dijatuhi sanksi etik, kemudian itu dia mengandung unsur pidana kan, ya karena kelalaian itu tadi, maka penyelesaiannya itu diupayakan penyelesaian menggunakan pendekatan restoratif di luar pengadilan dulu. Kalau memang semua upaya sudah tidak dapat dilakukan, baru itu dapat dilaporkan kepada
kepolisian, ya baru dilaporkan kepada kepolisian, kemudian akan diproses. Itu jawaban yang pertama berkaitan dengan malpraktek. Jadi sekali lagi harus dilihat apakah ada kaitannya antara yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga dokter dan tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap kematian itu. Kalau nggak ada hubungannya, ya nggak ada kaitannya dengan malpraktek. Ya, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan tidak memberikan perlakuan yang sebagaimana mestinya, itu bisa jadi ya, karena kan begini, sebenarnya kan setiap anak itu kan juga mempunyai hak-haknya. Ketika hak-haknya tidak dipenuhi, maka yang melanggar hak itu juga dapat dikenai sanksi. Tapi sanksi sekali lagi tidak harus dipidana. Itu dijadikan konten itu maksudnya di syuting-syuting di media sosial begitu ya, Mbak ya? Iya, Pak, dijadikan untuk foto bayi itu, Pak, bayi baru lahir. Oh iya, itu salahnya itu. Jadi artinya dia akan salah, kecuali memang orang tuanya dia mengatakan ya sudah foto aja untuk konten-konten ini itu dan sebagainya, kan nggak masalah. Tapi kalau nggak ada izin dari orang tuanya, kan di rumah sakit kan juga nggak boleh. Gampang-gampang foto, gampang-gampang menyampaikan itu kan nggak boleh juga kan, Mbak ya? Iya, Prof. Terus keterangan dari orang tuanya, memang orang tuanya tidak memberikan konsen apapun untuk persetujuan anaknya dibuat konten dari pihak klinik, begitu, Prof. Ya sudah, kalau begitu ya kliniknya itu dapat dikategorikan melakukan satu pelanggaran. Tapi pelanggaran tidak harus pidana. Bisa jadi pelanggarannya itu masuk di dalam pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh orang-orang yang memfoto, membuat konten itu. Kalau memang begitu adanya, ya kan memang setiap orang mempunyai privasi kan ya, termasuk anak itu kejar mempunyai privasi. Karena anak itu belum bisa melakukan satu perbuatan hukum, maka orang tuanya lah yang dia melakukan satu protes atau melakukan keberatan. Jadi bisa juga itu masuk di dalam kategori itu. Kalau memang terbukti ada ada ketidakprofesionalan ya. Ya aneh ya, di foto jadi konten dan sebagainya. Yaitu pembelajaran lah. Artinya, tapi tidak harus masuk ke ranah pidana. Kalau masuk ke ranah pidana juga repot juga, mau dimasukkan di mana itu ya. Agak sulit itu ya, di dalam bidang teknologi informasi, kalau dimasukkan misalnya melakukan satu berita bohong yang mengakibatkan kerugian pada konsumen, nggak bisa juga di UITE itu ya. Karena itu kan bukan berita bohong dan tidak termasuk dalam transaksi elektronik. Kemudian misalnya kalau dimasukkan di dalam akses ilegal, enggak juga ya. Oke, jadi agak sulit itu dimasukkan ke pidana, agak sulit Mbak yang kasusnya konten itu ya. Oke, bisa Mbak bisa paham dengan apa yang saya sampaikan? Paham, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Kita sudah melebihi 5 menit dari jadwal yang biasanya. Kita bisa akhiri kuliah, kita lanjutkan minggu depan. Kita akan membahas mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana.